Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas curahan nikmatnya kita masih berada di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Zulhijjah. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan dan kita haturkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, contoh utama kita, Habibanal Karim Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Baiklah anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini Bapak akan coba mengulas dan membahas tentang hikmah disyariatkannya Idul Kurban atau Idul Adha, ya, dan juga sunnah-sunnah yang dilakukan di bulan Zulhijjah ini. Diantaranya kita disunnahkan untuk melaksanakan puasa, yaitu puasa Tarwiyah dan juga puasa Arafah. Baiklah anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pembahasan kita yang pertama adalah membahas tentang sejarah singkat diperintahkannya kepada kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Pertama-tama, Nabi Ibrahim pada suatu ketika dia bermimpi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, yaitu Nabiullah Ismail. Dari mimpinya itu Nabi Ibrahim mengabarkan dan menanyakan kepada putranya Nabiullah Ismail, bagaimana pendapatmu tentang perintah Allah ini? Apa jawaban Nabi Ismail yang pada waktu itu usianya masih sangat muda dan masih kanak-kanak? Nabi Ismail berkata, "Ya abati, wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah itu apabila itu adalah Allah langsung yang memerintahkan. Insya Allah aku dalam keadaan bersabar, atau aku akan menjadi anak yang sabar menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala." Maka dari sejarah diperintahkannya pengorbanan yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim ini, maka Nabi Muhammad SAW melanjutkan syariat apa yang telah dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim untuk melaksanakan ibadah kurban, yang pada akhirnya pengorbanan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim ini Allah ganti dengan seekor kambing yang sangat, atau sembelihan yang sangat besar, ya, dengan seekor domba, ya, yang memang dagingnya sangat banyak dan besar, ya. Di zaman sekarang ini, ya, zaman yang kita memang sedang mewabah, ini wabah penyakit, ya, di mana ekonomi masyarakatnya juga sangat membutuhkan bantuan dari orang lain, maka ibadah kurban ini sangatlah bermanfaat bagi orang-orang yang kurang mampu. Bagi kita orang-orang yang diberikan kelebihan dari segi harta, maka dianjurkan dan sangat diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kurban. Di bulan ini pula, yaitu bulan Zulhijjah, itu Allah memerintahkan pula kepada orang-orang muslim yang mempunyai kelebihan harta untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Di sana mereka melaksanakan tawaf, sa'i, dan juga ibadah-ibadah yang lain yang diakhiri dengan
Arafah ya nanti wukuf di padang Arafah. Nah, ini pengorbanan mereka di tanah suci Mekah. Kita yang ada di Indonesia yang tidak sanggup dan belum sanggup untuk melaksanakan ibadah haji, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan ibadah sunnah, yaitu berpuasa. Ada 2 hari yang Allah sunnahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, alhamdulillah, kemarin kita telah melaksanakan ibadah sunnah puasa tarwiyah, yang niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu saumu tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat berpuasa tarwiyah sunnah karena Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kalian pun insya Allah akan melaksanakan sunnah puasa di hari Arafah. Ya, yang mana puasa ini yang kata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan puasa di hari Arafah ini, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang akan datang. Niatnya yaitu nawaitu saumi Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Ya, niat saya puasa di hari Arafah sunnah karena Allah Ta'ala. Baiklah anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pembahasan Bapak selanjutnya mengenai hikmah Idul Adha atau Idul Kurban. Selain Idul Fitri yang sudah kita rayakan bulan-bulan kemarin, Hari Raya Idul Adha juga termasuk perayaan besar bagi kita umat Islam yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Muslim. Hari Raya Idul Adha ini biasanya jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Islam. Tanggal ini pun bertepatan dengan ibadah haji yang diselenggarakan setiap 1 tahun sekali, yang mana itu telah Bapak bahas pada kesempatan sebelumnya. Pada tahun ini Idul Adha akan jatuh pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021. Dengan begitu, tidak heran jika saat ini banyak masyarakat yang sudah mulai mempersiapkan dana untuk ibadah kurban. Ada yang sudah mulai membeli seekor kambing, ada yang sudah ikut dalam patungan kurban sapi, ya. Di sini masyarakat dapat berkurban berupa seekor kambing atau sapi yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing harta yang mereka miliki. Dalam hal ini, orang yang mampu berkurban bisa menjadi amal ibadah pengganti daripada ibadah haji yang memang mereka belum mampu melaksanakannya. Ini merupakan salah satu keutamaan berkurban yang ingin didapatkan oleh hampir setiap umat muslim. Bukan hanya itu, ternyata terdapat beberapa keutamaan ibadah kurban yang lainnya yang perlu anak-anakku sekalian ketahui. Selain sebagai amalan pengganti daripada ibadah haji yang memang kita belum mampu melaksanakannya, berkurban juga merupakan salah satu upaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah berkurban juga dijadikan sebagai aksi sosial yang mana pada saat pandemi COVID-19 masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari orang-orang yang memang berkelebihan harta, di mana banyak sekali masyarakat kita ada yang memang dia di PHK, dikeluarkan dari pekerjaannya, ada orang yang memang pedagang, dia tutup dagangannya, ada juga orang-orang yang WFH, ya, work from home, bekerja di rumahnya, yang mana mereka juga membutuhkan bantuan dari orang-orang lain yang memang berkelebihan harta. Ya, ini sangat besar manfaatnya ibadah kurban ini bagi mereka
yang tadi Bapak jelaskan. Yang pertama, dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Keutamaan berkurban yang pertama ini telah disebutkan sebelumnya, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27 yang berbunyi, sungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Melalui ayat tersebut dapat dipahami bahwa berkurban itu merupakan salah satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dari orang-orang yang bertakwa sajalah Allah menerima kurbannya orang-orang muslim. Di sini juga membuktikan bahwa orang yang berniat untuk menggunakan sebagian hartanya untuk berkurban termasuk sudah melakukan hal baik, yaitu berbagi kepada sesama. Bahkan Allah telah memerintahkan para malaikat untuk memberikan kabar gembira pada setiap umat muslim untuk berkurban dan mendapatkan kebaikan dari ibadah kurbannya. Hikmah dari Idul Adha atau Idul Kurban yang lain adalah menambah amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain sebagai upaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu keutamaan berkurban yang penting untuk kita ketahui dapat menambah amal kebaikan untuk bekal di kehidupan kita nanti di akhirat. Dalam hal ini Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi setiap umat muslim yang menggunakan sebagian daripada hartanya untuk dipergunakan dalam berkurban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dikatakan, pada setiap lembar bulunya daripada hewan kurban itu kita memperoleh satu kebaikan. Bukan hanya itu, hewan-hewan yang telah disembelih dan dikurbankan saat ibadah kurban menjadi saksi nanti di yaumil kiamah, di hari perhitungan awal amal kita bagi setiap hamba Allah yang melaksanakannya. Ini juga tertuang dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Tidak ada amalan yang dikerjakan oleh anak-anak Nabi Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mengalirkan darah hewan kurban. Sungguhnya pada hari kiamat nanti ia akan datang dengan tanduk-tanduk kuku-kukunya dan bulunya. Sungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaguslah jiwa kalian dengan ibadah kurban. Selanjutnya, hikmah dari syariatkannya Idul Adha dan Idul Kurban ini adalah sebagai syiar agama bagi kita umat muslim. Keutamaan berkurban berikutnya juga merupakan upaya syiar agama yang dapat dilakukan oleh setiap umat Islam. Dalam hal ini umat muslim yang melaksanakan ibadah kurban sudah turut serta menyebarkan pesan atau syiar kepada agama-agama lain atau orang yang di sekitar kita, yaitu tentang kewajiban melaksanakan kurban yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Dengan berkurban, umat muslim juga telah menyisihkan sebagian rezekinya yang diberikan oleh Allah untuk memenuhi kewajibannya sebagai umat untuk saling berbagi kepada sesama atau kepada umat sesama umat Islam. Yang terakhir, hikmah daripada Idul Adha atau Idul Kurban sebagai aksi sosial dan kemanusiaan. Keutamaan berkurban yang lain juga ini adalah dapat berguna sebagai aksi sosial dan kemanusiaan. Di sini ibadah kurban yang dilakukan umat muslim setiap tahunnya menjadi bukti
bahwa agama Islam telah mengatur ya bagaimana menyeimbangkan perekonomian dan aspek kemanusiaan, aspek sosial, di mana setiap manusia harus saling berbagi kepada sesama. Apalagi di saat seperti sekarang ini, yang mana kita masyarakat serba susah, segala macam dibatasi dengan adanya PPKM. Ya, berbagi kepada sesama akan tercipta kehidupan sosial masyarakat yang harmonis. Dengan begitu, secara tidak langsung seluruh masyarakat masih dapat merasakan nikmat dan keberkahan, kebaikan dari Allah meskipun sedang dalam keadaan sulit. Ibadah kurban juga sebagai wujud rasa syukur kita, tanda syukur kita kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, harta yang diberikan kepada kita untuk dibagikan kepada sesama umat muslim lainnya yang sangat membutuhkan dan dalam keadaan sulit. Untuk itu setiap umat harus saling berbagi kebaikan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian barangkali uraian hikmah dan juga sejarah tentang Idul Adha atau Idul Kurban yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan yang Bapak sampaikan. Afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.